Gini. Jadi saya pertemuan ini memang tidak bisa dihadiri oleh tim inti yang terdiri dari Profesor Egy Sujana dan kawan-kawan karena rombongan ada kendala di jalan. Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang. Saya, Dr. Resmond, dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam terus terang kami kaget ya karena kami hanya diterima 5 dan kemudian akhirnya hanya 3 dan di dalam itu ada 16 orang. Ya gitu 16 orang gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor San itu terus ada termasuk Pak Frono Jiwo dan kawan-kawan itu ada sekitar 10 orang dulu katanya kawan seangkatannya Jokowi. Nah, yang jelas begini. Pertemuan memang berlangsung cukup singkat. Dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out, hampir saja, ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, kenapa, Mas? Ya kenapa? Meningginya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi ya, asli. Ya, memang ada hal yang kami kaget, ya karena UGM juga tadi menawarkan kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM, sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah, saya melihat bahwa UGM memang tadi disarankan oleh Dr. Tifa. Jangan kemudian mau jadi tameng atau bemper yang itu malah melemahkan UGM sendiri. UGM harus berani berdiri di atas kakinya. Ya, kalau katakan ya. Jangan kemudian tadi itu tampak awalnya agak sedikit membela-bela itu zaman dulu itu nggak ada gini, nggak usah. Ya udah kalau memang nggak ada tanda tangannya, katakan nggak ada tanda tangan. Dan faktanya sekali lagi saya sampaikan. Dan tadi alhamdulillah saya sempat memotret. Saya pegang langsung karena dulu saya pernah datang dan tidak diperbolehkan. Alhamdulillah Dr. Resmond pernah datang dan boleh memotret. Tadi Dr. Resmond memotret lagi. Di dalam skripsi itu memang tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan, dan tidak ada nama orang yang disebut-sebut sebagai Kasmujo. Itu nggak ada di situ. Jadi Kasmujo tidak ada. Jadi di situ memang yang ada adalah anak 2 orang itu. Perkara nanti apakah itu akan dijadikan bukti atau evidence di pengadilan, sebenarnya kita tidak berhadap, kita berhadapan. Makanya tadi Dr. Tifa juga menyarankan, UGM itu harusnya bersatu dengan rakyat, menjadi institusi yang melindungi hak-hak kebebasan keterbukaan informasi dari rakyat, bukan untuk malah justru menjaga itu atau melindungi. Kalau memang nggak benar, katakan nggak benar, gitu ya. 1000 foto, tadi kan juga dengan foto, saya bilang 1000 foto, 1000 kawan tidak ada gunanya kalau tidak ada ijazah asli. Itu. Makasih. Soalnya tetap sama ya, Pak, bahwa ijazah Jokowi palsu gitu ya kalau. Ijazah palsunya tadi ijazahnya tidak ada di UGM. Ya, itu aja. Ya, ijazah ada. Kalau besok ada ya syukur, kalau besok tidak ada, nah kan bisa kita pertanyakan, kenapa ijazah nggak ada? Dan kalau dari lawyer mengatakan kami hanya akan keluarkan nanti pada saat di sidang. Ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Skripsi orang itu harus bisa dibuka, harus bisa dilihat. Tetap meyakini ijazah Jokowi palsu. Iya, artinya keraguan terhadap ijazah itu dan juga ada hal yang tidak pantas terhadap itu. Dan tadi yang jelas di skripsinya itu memang ada hal yang perlu dipertanyakan. Tidak ada tanda tangan, tidak ada nama yang harusnya ada. Dan ada hal lain termasuk font yang dipermasalahkan kembali oleh Dr. Resima. Oke, itu ya. Oke. Kejanggalan skripsi itu tadi, itu indikasi buat seorang pakar telematika master. Ya, indikasinya memang itu hal yang tidak benar. Tidak boleh skripsi kok tidak lengkap. Ya gitu. Kalau kemudian UGM menerima kami hanya menerima seperti ini. Loh, kalau kamu menerima seperti itu kok disahkan? Kok diserahkan? Alasannya adalah wisuda dulu baru skripsinya diserahkan. Itu kan agak aneh juga gitu loh. Tapi sudah confirm ya mereka mengatakan wisuda dulu baru skripsi diserahkan. Ya, tadi gini, skripsinya itu diserahkan setelah semua syarat itu dipenuhi gitu. Ya. Oke ya. Ya. Jadi sebetulnya gini, kami itu saya tadi bersama teman-teman itu mengajak UGM itu untuk bersikap netral. Sama-sama kita pejuang. Jadi UGM itu jangan menjadi tameng siapapun. Jangan menjadi bemper siapapun. Jadi UGM itu harus juga melihat bahwa kita ini para peneliti itu ingin menjaga marwah UGM dan menjaga marwah Indonesia ya atas hal-hal yang ditanyakan oleh rakyat. Nah tadi cuma sayangnya ya mungkin Pak Roy udah sampaikan bahwa kita pada saat pertemuan itu tidak diberikan data apapun yang seharusnya kita butuhkan karena kita nanti bisa menjadi kepanjangan mulut dari UGM bahwa UGM memberikan kepada kami dokumen-dokumen definitif dan itu hampir deadlock.
sampai terakhir akhirnya skripsinya dikeluarkan. Nah, alhamdulillahnya kami dapat data baru. Pak Roy dan Pak Rismon sebagai ahli digital forensik dapat data baru. Ya, itu. Nah, jadi intinya adalah untuk dari sisi saya sendiri, saya ingin menekankan Bu Rektor diam saja. Pak Dekan diam saja. Daripada memberikan informasi yang malah menyesatkan, daripada tidak mau membuka hal-hal yang justru dibutuhkan rakyat. Kalau memang tidak punya data atau tidak punya pernyataan yang valid, yang mendukung kepada rakyat untuk kita semua mendapatkan informasi dan kebenaran, lebih baik UGM diam saja. Jangan ditarik-tarik pada masalah yang rektor sekarang tidak tahu. Ini masalah rektor yang dulu, bukan masalah rektor yang sekarang. Ini masalah dekan, bukan dekan yang sekarang. Malah jadi blunder seperti yang selama ini disampaikan oleh UGM, oleh Humas UGM, ya, seperti yang foto-foto yang ternyata tidak tepat, kemudian informasi tentang fotokopi yang ternyata tidak tepat, malah jadi blunder gitu. Jadi saya mendorong UGM harusnya merangkul kami, bukan berlawanan dengan kami. Kami ini para peneliti lulusan UGM semua yang punya kredibilitas tinggi. Jadi kalau memang UGM mau bersama dengan rakyat sebagai universitas rakyat, UGM bersama dengan kami, bukan bersama dengan orang yang sekarang ini sedang kita permasalahkan gitu. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tadi kan sudah sama-sama lihat begitu banyak kejanggalan dari skripsi itu ya, kurang ini kurang itu. Menurut pengalaman Mbak Tifa, pribadi? Ya, pertama saya mau bicara tentang ijazah. Memang kalau ijazah kita tidak bisa minta kepada UGM, karena UGM karena begitu seorang lulus itu kan dia memegang ijazah ya. Jadi memang bukan pada tempatnya kita meminta UGM untuk menunjukkan ijazah asli, ya kan? Tapi UGM bisa memberikan bukti ya dalam bentuk dokumen-dokumen yang lain, misalnya transkrip nilai, kemudian KHS dan sebagainya. Memang ya itu semua dokumen-dokumen yang bisa diberikan oleh UGM dan itu tidak kami dapatkan tadi. Mengenai skripsi juga, skripsi itu menurut saya tadi sudah dengan mata kepala sendiri saya melihat skripsinya seseorang bernama Joko Widodo ya. Yaitu secara kasat mata saya bukan ahli digital forensik, tapi saya sebagai alumni UGM melihat kejanggalan tersebut. Karena secara lazim kami semua alumni UGM itu kami mendapatkan kewajiban untuk skripsi kami itu ada lembar pengesahan ya yang berisikan tidak cuma nama pembimbing skripsi atau penguji utama, tapi juga dosen-dosen penguji yang lain. Dan kami mendapatkan bukti dari satu skripsi yang lulus pada tahun yang sama. Diklaim tahun yang sama dengan Jokowi. Ya, sama-sama tahun. Nah, di situ di skripsi yang itu ada nama-nama dari dosen penguji yang lain seperti lazimnya di UGM. Nah, ini kan udah sebuah keanehan tersendiri. Dengan ketikan apa dengan print? Nah, kalau kesahannya yang pembanding tadi. Kalau saya secara kasat mata ya ini mungkin diuji forensik bahwa itu semua dari depan ke belakang tuh semua ketikan semua. Kecuali punya Jokowi ya, beda. Ya, ketikan pakai huruf yang bagus ya. Tapi itu ketikan, bukan cetakan. Dan hurufnya juga bukan Times New Roman. Itu nanti mungkin kemudian selanjutnya itu akan ke Solo itu mendatangi kediaman Pak Jokowi atau seperti apa itu? Ya, karena kalau kita mau melihat melihat ijazah, ya kita minta sama yang bersangkutan. Satu-satunya cara ya kita ke kediaman beliau. Oke. Sambil jalan, maaf. Yuk, maaf. Kita